Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarwila. Saya mahasiswa program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai wakalah. Nah, jadi yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu wakalah. Nah, jadi wakalah ini merupakan penyerahan kekuasaan dari al-muwakil kepada al-wakil. Nah, maksudnya di sini, kita sebagai makhluk sosial, pastinya kita membutuhkan manusia lain juga untuk dalam menjalani kehidupan. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu hal itu, kita bisa mewakilkan, memberikan kepada orang untuk mewakilkan apa yang kita tidak bisa lakukan tadi, penyerahan kekuasaan. Nah, jadi al-wakalah ini yang seperti saya sebutkan di awal, bahwasanya al-wakalah merupakan pemindahan kuasa atau penyerahan kekuasaan dari al-muwakil kepada wakil, orang yang menerima kuasa tadi. Oke, selanjutnya yaitu rukun dan juga syarat wakalah. Nah, yang pertama rukun. Rukun ini yang pertama ada rukun dari wakalah. Yang pertama adalah pihak yang berangkat atau pemberi kuasa, di mana di sini disebut dengan muwakil. Jadi orang yang memberi kuasa, nah itu yang disebut muwakil. Yang kedua penerima kuasa. Kalau tadi yang memberi, maka yang kedua adalah yang menerima kuasa atau yang mewakili. Nah, orang tersebut disebut dengan wakil. Yang ketiga ada objek akad, yakni perkara atau mandat atau yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada yang wakil tadi. Nah, jadi sesuatu yang diberikan kepada wakil atau disebut objek akad. Nah, yang keempat adanya pernyataan kesepakatan wakalah. Maksudnya adanya ijab kabul, adanya akad di awal gitu. Nah, selanjutnya yaitu syarat wakalah untuk mewakil. Jadi orang yang memberikan mandat itu juga ada syaratnya. Yang pertama yaitu pemilik sah yang bisa bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Nah, jadi apabila kita sebagai muwakil ingin memberikan mandat kepada wakil, maka sesuatu yang kita berikan itu adalah hak penuh milik kita gitu. Yang kedua yaitu orang mukalaf atau dalam anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Oke, next. Kalau tadi itu syarat muwakil, maka yang selanjutnya ini yaitu syarat wakil atau orang yang menerima mandat tadi. Yang pertama, syaratnya itu orang yang berakal. Jadi yang menerima mandat tadi, mereka haruslah berakal. Yang kedua, kalau yang tadi pertama berakal, maka yang kedua itu cakap hukum, bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain. Maka yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan yang memadai dari sesuatu atau masalah yang diwakilkan kepadanya. Jadi orang itu haruslah mengerti apa yang dia terima gitu, mandat yang diterimanya dari muwakil tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu amanah atau bisa dikatakan mampu mengerjakan pekerjaan tersebut yang dipercayai oleh muwakil kepada dirinya tadi. Nah, yang terakhir yaitu wakil merupakan orang yang diberi amanat. Nah, jadi ya seperti tadi bilang bahwasanya wakil ini merupakan orang yang diberi amanat dari muwakil gitu. Oke, next selanjutnya itu syarat hal yang diwakilkan. Nah, jadi ketika kita memberikan mandat atau kuasa, maka hal itu juga memiliki syarat. Yang pertama bukan termasuk hal ataupun tindakan yang buruk, di mana misalnya seperti ini, hal yang buruk tuh misalnya seorang muwakil itu memberi kuasa kepada seseorang tapi dalam tindakan yang buruk, misalnya untuk membunuh, melakukan hal-hal yang keji. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Maka wakalah ini hanya dibolehkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga hal-hal yang baik. Nah, yang kedua yaitu suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Jadi hal tersebut haruslah hal yang bisa dilakukan orang. Jadi jangan sampai seorang muwakil itu memberi kekuasaan kepada wakil memang hal-hal misalnya tidak bisa dilakukan, misalnya ekstrim seperti itu, maka hal-hal itu termasuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh wakil. Nah, yang ketiga yaitu seluk-beluk muwakal harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali jika hal tersebut diserahkan penuh kepadanya, seperti itu.
Oke, selanjutnya itu hal yang dapat mengakhiri akad wakalah. Nah, yang pertama, jika salah satu dari pihak mewakil atau mewakil meninggal dunia atau gila, maka hal tersebut bisa menyebabkan akad wakalah berakhir. Yang kedua, jika maksud yang terkandung dalam wakalah tersebut sudah selesai atau sudah terlaksanakan, mandat yang tadi, kuasa yang diberikan tadi sudah terlaksanakan, maka akad wakalah dapat berakhir. Nah, contoh misalnya seorang wakil memberikan kuasa kepada wakil untuk membawakan sapinya ke kandang. Nah, ketika sapinya sudah sampai di kandang, maka itu sudah terlaksana, maka akad tersebut bisa berakhir. Yang ketiga, pembatalan akad wakalah oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa. Nah, jadi ketika mewakil memberhentikan akadnya, memberhentikan kuasa atas mewakil atas yang diberikan. Nah, hal tersebut dapat mengakhiri akad wakalah. Namun itu terjadi apabila penerima atau yang mewakili tersebut juga mengetahui hal tersebut. Jadi ketika mewakil membatalkan, penerima juga harus tahu kalau mewakil ini membatalkan gitu. Nah, selanjutnya itu gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Nah, jadi mewakil ini ketika haknya sudah hilang dari apa yang ia berikan, kuasa yang dia berikan kepada wakil, misalnya suatu barang. Nah, misalnya barang yang dimiliki mewakil tersebut yang dia wakilkan itu sudah bukan milik dia lagi, maka akad dari wakal tersebut bisa berakhir karena itu bukan kepemilikan dari mewakil lagi. Nah, selanjutnya itu wakalah diputuskan oleh salah satu pihak yang menerima kuasa gitu. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka akad muwakalah itu juga berakhir. Nah, yang terakhir yaitu diberhentikannya suatu aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Nah, dari poin-poin tersebut, apabila itu terjadi, maka itu dapat membatalkan atau memberakhirkan akad wakalah gitu guys. Oke, yang terakhir yaitu landasan hukum mengenai wakalah. Nah, wakalah ini sendiri, akad wakalah itu dalam Al-Quran terdapat pada Quran surah Al-Kahfi ayat 19. Nah, bukan hanya di Quran surah Al-Kahfi, namun juga akad wakalah tersebut, wakalah ini juga terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 55. Nah, seperti yang tertampil pada slide, di sana pada ayat Quran surah Yusuf ini mengisahkan Nabi Yusuf yang menyatakan siap untuk menjadi wakil. Nah, seperti sesuai dengan penjelasan saya di awal mengenai wakalah merupakan penyerahan kekuasaan kepada wakil. Nah, di sini Nabi Yusuf itu sebagai wakilnya, dia menyatakan siap untuk menjadi wakil dan ia mau mengemban amanah dan menjaga untuk urusan ekonomi negeri Mesir pada saat itu. Nah, dan juga para ulama juga sepakat dengan ijma yang menyatakan bahwa akad wakalah ini diperbolehkan karena dia mengandung unsur yang baik gitu, karena saling membantu satu sama lain seperti itu. Oke guys, terima kasih untuk waktunya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai wakalah. Jika ada kata yang salah dan perbuatan, saya minta maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.